Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran saya, yaitu PJOK. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, saya harapkan kalian itu dalam keadaan sehat, bugar, dan penuh semangat. Sekarang saya akan mempresensi kalian, yaitu dengan cara kalian bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ini dengan menyebutkan nama, kelas, dan bilang hadir untuk absensinya. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, ya, sekarang kita mengingat-ingat dulu materi sebelumnya, yaitu mengenai atletik. Nah, pada materi sebelumnya, atletik yaitu lebih tepatnya lomba jauh. Nah, di situ kita mempelajari bagaimana cara melakukan lomba jauh dengan baik dan benar, dimulai dari awalan, kemudian tolakan pada saat melayang di udara, dan yang terakhir adalah pendaratan. Nah, di situ bagaimana cara-caranya itu sudah kita pelajari sebelumnya, dan saya harapkan kalian sudah atau kalian masih mengingat dan memahami materi sebelumnya. Nah, materi hari ini yang akan kita pelajari adalah kebugaran jasmani. Kalian masih ingat kan kebugaran jasmani itu apa? Karena di kelas 7 dulu kita sudah mempelajari materi kebugaran jasmani. Kemudian bentuk latihan dari kekuatan dan daya tahan, kelentukan kelincahan, termasuk pengukuran kebugaran, yaitu tes lari 50 meter. Mungkin juga ada tes gantung angkat tubuh, tes baring duduk 60 detik, loncat tegak, maupun lari 1000 meter. Sebagai pengingat-ingat, ya, pengertian dari kebugaran jasmani itu merupakan kesanggupan kepada seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan sehari-hari tanpa adanya kelelahan yang berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Sehubungan dengan kebugaran jasmani, ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui. Faktor-faktor ini dianggap dapat mempengaruhi kesegaran jasmani seseorang. Apa saja faktor-faktor tersebut? Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, masalah kesehatan, seperti keadaan kesehatan, penyakit menular maupun penyakit menahun. Yang kedua, masalah gizi, seperti kurang protein, kalori, gizi rendah, gizi yang tidak memadai. Nah, jadi untuk gizi ini berhubungan dengan makanan yang kita konsumsi. Ya, budayakan kita mengkonsumsi makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Yang ketiga, masalah latihan fisik. Masalah latihan fisik ini bisa dipengaruhi oleh usia, mulai latihan, frekuensi latihan per minggu, intensitas latihan, dan volume latihan. Yang keempat, masalah faktor keturunan, seperti antropometri dan kelainan bawaan. Nah, itu beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kesegaran jasmani seseorang. Selanjutnya, ya, seseorang itu bisa dikatakan memiliki tubuh yang bugar, ya, atau memiliki kebugaran jasmani itu ada beberapa ciri. Ciri yang pertama adalah daya tahan jantung, peredaran darah, dan paru-paru. Yang kedua, kemampuan adaptasi biokimia seperti jumlah enzim-enzim dalam darah dan konsentrasi asam laktat dalam plasma darah. Yang ketiga, bentuk tubuh. Yang keempat, kekuatan otot. Kelima, tenaga ledak otot. 6, daya tahan otot. Yang ketujuh, kecepatan. Yang kedelapan, kelincahan. Yang kesembilan, kelentukan. Ke-10, kecepatan reaksi. Dan yang terakhir adalah koordinasi.
Nah, untuk mencapai kebugaran jasmani yang baik, peserta didik perlu mengetahui beberapa hal agar latihan dilakukan benar-benar bermanfaat bagi dirinya. Yang pertama adalah jenis latihan. Ya, jenis latihan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Namun, untuk mendapatkan kesegaran fisik seutuhnya, komponen-komponen kesegaran jasmani harus dilatih secara seimbang. Selain itu, pilihlah jenis latihan yang mudah dan murah seperti lari, jogging, dan jalan kaki. Nah, itu sudah cukup sebenarnya. Yang kedua, volume latihan. Jadi berlatih kesegaran jasmani selain atlet diperlukan waktu minimal 20 menit. Tidak termasuk waktu untuk pemanasan maupun pendinginan. Jadi intinya itu 20 menit. Yang ketiga, frekuensi latihan. Nah, untuk mencapai kesegaran jasmani yang diinginkan, latihan sebaiknya lebih sering dilakukan. Latihan 5 kali seminggu tentunya memberikan efek lebih baik daripada latihan 2 kali seminggunya. Untuk seorang selain atlet, latihan 3 kali seminggu dirasakan ya sudah cukup lah. Meskipun demikian, latihan 4 kali ataupun 5 kali seminggu itu akan memberikan hasil yang sedikit lebih baik. Yang keempat, intensitas latihan. Nah, untuk menentukan intensitas latihan, khususnya untuk perkembangan daya tahan kardiovaskuler, dapat diterapkan teori Katz dan Mardel. Ya, kita bisa menghitung frekuensi denyut nadi maksimal kita atau DNM, yaitu dengan rumus DNM sama dengan 220 dikurangi umur. Nah, sekarang kalian coba ya, kalian hitung DNM kalian ya, 220 dikurangi umur kalian, nanti hasilnya berapa. Dan hasil tersebut merupakan frekuensi denyut nadi maksimal kalian. Saya lanjutkan. Sekarang kita bahas mengenai bentuk-bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani. Nah, di kelas 8 ini akan kita pelajari yang pertama adalah kekuatan dan daya tahan otot lengan, dada, dan bahu dengan push up. Ya. Jadi bagaimana cara melakukannya? Kalian bisa lihat video berikut ini. Jadi bentuk tersebut merupakan cara push up oleh anak putri. Bagaimana untuk putra? Bisa kita lihat contoh berikut ini. Kemudian berikutnya kekuatan dan daya tahan otot perut. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara sit up. Ya, bagaimana cara melakukan sit up? Kita bisa lihat contoh video berikut ini. Berikutnya kekuatan otot dan daya tahan otot punggung. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara back up. Kita lihat video berikut ini. Berikutnya adalah kekuatan dan daya tahan anggota badan bagian bawah. Ini bisa dilakukan dengan cara naik turun bangku. Kita bisa lihat contoh video berikut ini.
Berikutnya kita bisa melakukan dengan cara lari zigzag ya. Bagaimana lari zigzag? Kita bisa lihat contoh video berikut ini. Selanjutnya, kita bisa melakukan aktivitas bermain melompat bangku panjang posisi menyamping yang bisa dilakukan dengan individu maupun berkelompok. Nah, ini saya tidak menggunakan bangku panjang, tapi ini saya buat sebuah kayu memanjang dengan ketinggian sekian, kemudian melakukan lompatan menyamping. Berikutnya, bentuk latihan kelenturan. Nah, untuk latihan kelenturan ini bisa kita lakukan dengan aktivitas meluruskan kedua kaki, samping duduk, saling menarik kedua tangan secara berpasangan. Ini bisa dilakukan dengan 2 kali 8 hitungan. Selanjutnya, kelenturan otot punggung. Nah, untuk aktivitas melentingkan pinggang dan pos tidur telentang menggunakan tumpuan kedua tangan dan kaki. Lakukan ulang-ulang naik turun 8 kali hitungan. Sama halnya di kelas 7. Nah, di kelas 8 ini ada bentuk latihan kebugaran jasmani yang dilakukan dengan sirkuit training. Ya, ada beberapa pos, mungkin 4 sampai 5 pos. Dan di setiap posnya itu akan melakukan satu contoh bentuk latihan kebugaran jasmani. Misalkan pos 1 kelenturan, pos 2 kekuatan dan daya tahan otot perut, pos 3 kekuatan dan daya tahan otot punggung, pos 4 mungkin kelenturan lagi dengan contoh yang berbeda. Kemudian pos 5 kekuatan otot tungkai. Nah, mungkin itu hanya contoh saja. Sebagai contohnya kita bisa saksikan video berikut ini. Nah, setelah kalian melihat video sirkuit training tadi, nah sekarang kita masuk pada tugas kalian. Apa tugas kalian sekarang? Ya, tugas kalian sekarang membuat suatu video, ya, memvideokan kegiatan kalian dengan sirkuit training. Kalian buat 5 pos dengan dikasih tanda kun ataupun mungkin batu bata ataupun yang lainnya boleh. Dengan setiap posnya kalian harus melakukan satu kegiatan atau aktivitas bentuk latihan kebugaran jasmani sesuai dengan contoh tadi, ataupun bisa menggunakan bentuk gerakan yang lainnya. Setelah kalian videokan, ya, setelah kalian videokan, kemudian kalian bisa kirim via Google Classroom. Jika nanti ada permasalahan pada Google Classroom, bisa melalui WA. Mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini, ya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai,
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.